العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para hadirin jamaah salat maghrib Langgar Musala dan Salam Pasar Baru di belakang BCA. Alhamdulillah wa tabarakallah. Para hadirin bisa berhadir kembali dalam acara majelis taklim. Karena mic ini untuk ceramah ini kedengaran penghulu, Pak. Istri anak penghulu kadang-kadang mendengar ya. Keluar pintu mendengar tuh bapak itu ceramah. Ketahuan, pasti ketahuan ceramah Bapak Abi ya. Kenapa? Banjirnya tuh totok. Kayak kalau diubah-ubah ya. Ada orang 17 tahun di Mekah. Orang kandangan itu 17 tahun di Mekah. Tidak bisa. Pasti ketahuan ente orang kandangan. Walaupun 17 tahun di Mekah bahasa Arab, tetap juga ketahuan orang Banjar. Nah baik, sebelum masuk ke sub tentang Pabrik Payah kemarin menyambung salat jenazah ya. Ulun bacakan sebuah hadis riwayat Muslim ini, hadis sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaqa talaqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa seseorang salaka, namanya adalah berjalan. Ada kitab namanya Sayrus Salikin. Kitab Sayrus Salikin namanya, 2 jilid tebal. Kitab itu memuat tentang masalah fikih dan akhlak. Karangannya adalah Abu Samad Palimbagi. Nah, Abu Samad Palimbagi ini adalah salah satu sahabat Datuk Arsyad Al-Banjari di Mekah. Yang ketiga, sahabat beliau lagi satu namanya Abdul Wahab Bugis. Nah, dia orang Bugis, orang Makassar. Cuma masalahnya setelah selesai sekolah ini belajar di Mekah, Abdul Wahab ini kada boleh ke Bugis. Pulang ke Martapura jadi menantu Datuk Arsyad Al-Banjari. Meninggal di Martapura. Nah, kalau enggak ada Abdul Wahab Al-Bugisi namanya, Abdul Wahab Bugis. Nah, Abdul Samad Palimbagi ini pulang ke Sumatera, namanya Palembang ya. Sumatera apa namanya? Selatan. Ya, ke Sumatera lah. Ya, Abdul Samad Palimbagi. Lalu mengarang kitab namanya Sayrus Salikin. Kalau Datuk Arsyad Al-Banjari itu mengarang kitab yang terkenal namanya Sabilal Muhtadin. Nah, itu ada masjid di Banjarmasin namanya Sabilal Muhtadin. Dan kuburannya di Martapura. Yang sering orang ziarah ya. Haji itu pernah ke Martapura. Nah, Abu Samad Al-Banjari ini berbeda. Karangannya banyak. Cuman kuburannya sampai sekarang tidak diyakini kuburannya itu. Di Palembang itu ada orang yang datang ke sana, kuburannya pasang angker. Jarang orang jarang ke situ. Katanya yang perlu tanya di Palembang ada kuburan Abu Samad Palembang. Wah, pesan cuma jauh, cuma orang jarang ziarah karena angker kuburannya itu katanya. Nah kayak Datuk Arsyad Al-Banjari. Nah kalau menurut guru sekumpul Sidin Bagisa dulu, Abu Samad Palembang itu ikut perang melawan Belanda. Zaman Belanda nih. Nah perang melawan Belanda itu para dirahmatullah hanya melawan dengan alat seadanya dan majelis taklim murid-murid Sidin. Nah, namanya jihad fisabilillah. Lalu Abu Samad Palembang ini mengirim surat ke Banjar. Kebetulan Datuk Arsyad itu adalah sebagai penasihat raja di Keraton Martapura, Kerajaan Banjar. Nah, dalam tulisannya itu yang sampai sekarang surat itu manuskripnya masih ada. Ujian sama Abu Samad Palimbagi memohon meminta kepada Datuk Arsyad agar
mengirim pasukan Banjar untuk melawan orang-orang kufar, bukan orang Belanda kan? Bahasanya itu orang-orang kufar, itu orang Belanda, sini orang-orang kufar. Lalu Dato' Ahsan Al-Banjari mengirim surat kembali ke Palembang itu dengan tulisan Arab Melayu juga. Inti dari surat Dato' Ahsan Al-Banjari itu adalah menurut ya pemahaman ulun Al-Fakir ini, bahwasanya mengajar anak cucu ilmu agama itu lebih aula, lebih afdal daripada perang sabil. Akhirnya Dato' Ahsan Al-Banjari tidak memerintahkan kepada raja untuk mengirim perang, pasukan perang ke Palembang. Akhirnya Dato' Abdus Samad Palembang ini perang karena guru dan memakai kuda putih. Sini adalah panglima. Sampai sekarang tidak disebut dalam sejarah bahwa Abdus Samad Palembang itu terbunuh oleh Belanda dan tidak disebut sejarah. Tidak ada pahlawan juga tidak ada. Nah, padahal yang banyak orang berjuang itu orang-orang Islam. Surabaya itu orang-orang Islam. Nah akhirnya kalah, habis. Coba bayangkan parang atau tombak memeruncing sama senjata, ya kalah lah. Itu mau menimpas itu, mati. Biar kebal sebelum kebal, mati, kalah. Orang mau melawan melawan Zionis Israel dari Indonesia, membawa celurit ke situ, digelaskan tank Israel. Coba aja celurit sama tank, ya kalah lah. Logikanya kan begitu. Ini bukan pada zaman Nabi kita ini zaman modern. Zaman modern kalah, dibantai sama Belanda habis. Nah, Dato' Ahsan Palembang ini berkuda ya, dengan kuda beliau tidak diketahui ya, karena berkecamuk perang dan dicari mayatnya itu tidak ketemu sampai sekarang tidak ketemu mayatnya. Jadi wallahu alam tidak ada kuburannya. Makanya unik kan, tidak ada kuburannya. Yang diyakini itu tidak ada kuburannya. Kudanya ketemu. Kudanya. Apa aja Pak? Kudanya ketemu. Kudanya tidak ada juga, hilang juga. Kudanya hilang juga. Nah, unik ya, ada seorang ulama di Sulawesi, namanya Syekh Yusuf ya. Kenal lo ya? Kenal. Nama tak kenal orangnya aja. Ulama itu ulama hebat. Nah, menurut orang Bugis, si Yusuf itu kuburannya di Bugis. Kalau menurut orang Banten, karena beliau kawin sama kerajaan Banten, kuburannya di Banten. Menurut orang Afrika di Ketawon, dia dibuang di Ketawon sama Belanda, sama orang-orang Bugis dibuang ke sana, ke Afrika itu di Ketawon, Afrika Selatan di bawah. Apa orang-orang Bugisnya satu kapal di situ. Nah, yang mengajarkan disebut namanya debus ya, ada salah ya. Yang kebal Pak. Bus-bus lah, oke itu. Nah, sehingga di Ketawon itu ada masih budaya yang itu bawaan beliau di sana. Kata orang sana, kuburannya ini Syekh Yusuf ini di Ketawon. Nah, menurut orang Bugis di Sulawesi 3 kuburannya. Nah, seperti itu. Wallahu yang mana dan tahu juga. Nah, ada lagi Pak. Namanya Basoleh. Pada dengar ya? Basoleh di Ampel ya. Nah, di Ampel. Bapak-bapak yang pernah ke sana ya, Basoleh. Itu hadamnya Sunan Ampel. Ya, hadamnya Sunan Ampel. Dan kuburannya dekat Sunan Ampel di belakang masjid itu lah. Kuburannya di situ ada 9 kuburan. Masalahnya ada 9. Wallahu a'lam. Dia Sunan Ampel. Kalaunya ada bersoleh ini, masjid ini tidak ada debunya, pasti bersih. Dalaman nongol dia. Padahal baru dikuburkan ya. Dikuburkan 2-3 minggu nongol lagi, nyapu. Dalam hidup beberapa bulan mati lagi. Dikuburkan lagi. Sunan Ampel ngomong lagi seperti itu, karena yang membersihkan masjid beliau itu adalah Mbah Soleh namanya. Kalau di tempat dulu ada juga sih Mbah Soleh sudah meninggal juga. Sahabatnya Abu Jahal ya.
ya kisah wali pengubur zaman namanya Mbak Soleh gitu kan, jemputnya putih Mbak Soleh. Nah Mbak Soleh ya 9 umurnya 9. Wallahu a'lam. Nah bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali kepada hadis tadi ya. Jadi salahkan tadi orang yang berjalan menuju Tuhan. Jadi kitab itu menceritakan bagaimana orang yang berjalan menuju Tuhan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, karena bapak-bapak para hadirin, lebih-lebih lagi kita ini umur kita sudah tua. Sudah tua perlu belajar tentang ilmu. Ilmu apa itu? Ya ilmu macam-macam lah. Ilmu tentang perjalanan kita menuju Tuhan itu. Kalau ilmu wudu, sembahyang itu sudah bisa aja. Bisa aja. Habis waktu kalau kita mengaji ilmu itu. Ya harus mengaji ilmu pengetahuan tentang masalah Tuhan. Karena kita bakalan mati ya kan? Ya, yang dulu lah mati. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, orang yang berjalan ya, menuju jalan yang yaltamisu fihi ilman, yang dia belajar ya, padanya itu agama, yakni ilmu yang bermanfaat. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan dia menuju surga. Nah, jadi intinya adalah ilmu membawa ke surga. Sayang kalau tidak ada tahu ilmu, sayang sekali. Sayang, makanya kalau pengajian hadir aja. Mendengar telinga kiri, keluar telinga kanan gak apa-apa. Nanti ada aja nyangkutnya. Kalau kita belajar di pesantren hari-hari, setiap hari, pagi sore malam, habis waktu kita sudah tua. Nah, apalagi otak kita udah hafal-hafal, kuliah dokterun aja udah balik. Nah, kurang hafal. Kalau di pondok tuh menghafal. Itu masa-masa muda ya kan. Kita udah sepak aja itu. Karena awal-awal belajar agama itu kan bahasa, harus kuasain bahasa. Karena salah mengartikan salah nanti maknanya. Saya pernah menemukan seorang dulu. Saya tanya kenapa Pak jadi sudutnya panjang? Kalau sudut tuh kayak buaya itu kan, kok panjang ke situ? Orang sudut biasa aja ini 2 kali, ke situ. Panjang. Nah, lalu mengeluarkan hadis. Dan ini konsep hadisnya bahwa Nabi Muhammad sudutnya panjang. Oh, sudutnya panjang ya, bahwa Nabi itu sudutnya panjang. Nah, ini kan masalah ya kan? Kenapa jadi dia kan panjang? Maksudnya Nabi itu sudutnya panjang tuh sudutnya lama gitu kan? Lama Nabi itu sujud. Nah, artinya long time, panjang waktunya. Bukan mau panjang kayak dijulur begitu. Nah, itu kan masalahnya arti ya, mengartikan. Nah, tidak main-main mengartikan, apalagi Al-Quran mengartikan. Wa masyaba qaumun fi baitin min buyutillah, dan dia adalah berhimpun satu kaum yang ini fi baitin, di rumah min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah. Apa itu? Rumah disebut buyutullah, masjid maksudnya. Sampai-sampai Ka'bah itu namanya adalah Baitullah. Udah Baitullah ini. Anak-anak kecil itu namanya Baitullah, rumah Allah. Berarti Allah Ta'ala di situ dong mengguri. Mengguri. Kalau mengguri berarti ada WC dong. Nah, Baitullah kebanyakan rumah Allah. Maksudnya adalah rumah milik Allah ya. Nah, masjid ini disebut dengan bait namanya. Bait itu adalah rumah. Kalimat rumah itu bahasa Arab rumah ya. Bahasa kita ya rumah, house. Nah, ketika kita di rumah, kita nyaman berlama-lama di rumah dibanding di luar rumah. Beda kalau di rumah goreng, istirahat, melihat TV dan lain-lain. Nah, semestinya di masjid ini itu bagaikan rumah. Artinya kita mau berlama-lama di dalam masjid. Ya, minimal ya maghrib isya pengajian duduk di masjid. Ada juga di masjid itu kalaunya azan hilangan, habis azan orang sembahyang datangan pulang, karena di samping pelanggannya ada TV, sampai gulingan di situ bercantor, sampai lihat TV. Ada yang subuh, lihatin subuh, bang, kayak bapak pisang di situ, maka lihatannya gulingan.
wudhu ikutlah sembahyang sama orang berlama-lama. Ini pas benar nih, berlama-lama di masjid akhirnya sembahyang. Yatluna kitab Allah. Apa yang dilakukan tadi berlama-lama di masjid tadi bilangnya yatluna kitab Allah, saling membacakan akan Al-Quran, belajar Al-Quran. Ya, kalimat yatlu itu membacakan. Kenapa di zaman Nabi Muhammad bahwasanya Quran itu tidak ada seperti kita yang ada tulisannya ini, Pak. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Hanya zaman Utsman bin Affan, Quran itu dikumpulkan dalam sebuah peti besar dari kayu, ditaruh di rumah Aisyah. Jadi tidak ada Quran. Jadi mereka membaca Al-Quran itu hafal aja. Nah, you membaca, kita mendengar. Kita membaca, dia mendengar. Keliling 5-6 orang baca Quran masing-masing, satu juz seberang. Nah, dan kita kan tidak membaca Al-Quran, ada tulisannya kan, ada barisnya dan lain-lain. Nah, bapak-bapak yang kita tahu, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, dan mendaras Al-Quran tadi bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada orang yang hadir itu alaihimus sakinah, ketentraman. Nah, ini merasa kalau orang beriman kepada Allah taala hadir di masjid membaca Quran dan zikir dan merasa nyaman. Mudah-mudahan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita bisa merasa nyaman dalam beribadah. Nah, ini yang yang kita cari. Kenapa jadi guru-guru yang hebat-hebat kok bisa sembahyang 100 rakaat? Imam Syafi'i rahimahullah menghantam Al-Quran, malam-malam menghantam baca Quran, ibadahnya ibadah sujud lama, kayak berseman lama, sujud lama, malam terus ini rasa sogal bangun malam sembahyang. Ada kita beribadah ini rasanya rasa berat sekali. Kalau maghrib bisa mungkin agak mudah kalau sudah biasa ya. Tapi kalau malam sembahyang tahajud itu beratnya luar biasa. Kecuali ada bulan main bola lah, main malam ini apa yang dia bawa? Oh, bangun malam ini berapa jam 2 bangun buka. Atau ada apa baru kita. Dan kita beribadah pun tidak lezat, tidak merasa lezat. Nah, bapak-bapak yang muliakan yang dirahmati Allah. Lalu ditanya guru, bagaimana sih orang beribadah itu masalah lezat? Nah, pertanyaannya kayak apa caranya supaya dapat kelezatan dari beribadah? Lalu guru itu menjawab bahwa orang mendapatkan kelezatan itu kalau dia Tuhan kepada orang yang dia cintai, dia merasa nyaman dan lezat beribadah. Nah, ini yang belum kita dapatkan. Ini yang belum. Sahabat-sahabat Nabi itu semuanya mendapatkan kelezatan beribadah. Sehingga mereka sholatnya itu lama panjang ayatnya dan merasa lezat beribadah. Di antaranya contoh yang terkenal adalah Ali bin Abi Thalib. Karena beliau itu karena panah di punggung kena panahnya patah, Pak. Nah, ini mestinya kan disuntik bius, dioperasi, dibelah. Panah orang dulu kan ini namanya itu ada kayasnya itu, ya kalau masuk itu keluar di jambu udah bisa, dia ada anunya. Nah itu akhirnya kesakitan. Nah, dia Ali bin Abi Thalib, tolong cabut ini ketika aku sembahyang. Ketika sembahyang 2 rakaat, 1 rakaat, yang rakaat kedua itu sahabatnya dicabut berdua, itu. Ada yang membelah, ada yang dicabut, terlepas mana itu. Darah keluar dah. Nah, karena tidak ada bius sama sekali. Hanya daun naik itu aja ditempel ke tempat luka. Setelah selesai, dia alhamdulillah sudah panah dicabut dari itu sampai mencabut panah itu tidak terasa. Itu sembahyangnya sahabat ya. Kalau kita jangan begitu, nyamuk aja Mbak itu. Atau misalnya Allah Akbar, ada bau ikan asin kan digoreng, mau makan ikan asin pasti beli pasar baru ini, nangkap bang ini. Nah, pasti terganggu kita. Karena kita macam-macam pikiran. Itu sahabat Nabi ya. Apalagi Nabi sembahyang ya. Ada yang sahabat juga sembahyang itu dikira di tanah pasir, di gunung pasir itu dikira
burung ini tunggul pohon, ini diburu berdiri di sini. Nah, dulu di kepala berdiri. Nah, daripada heningnya lama dulu. Orang ini, nah itu bayangannya kepada kita. Mereka sembahyang berlama-lama, tapi itu sembahyang sendirian. Kalau sembahyang berjamaah, imamnya misalnya menurut yang sembahyang di rumah berlama-lama, sujudnya lama, rukunya lama, waduh, ngomel yang berlama. Sakit kepala di sini apa ini? Saya dulu pernah mengundang ada ustaz yang lama sulitnya terawih. Ada namanya Ibu Ipah di atas itu, bininya Habib Muhdar Hashim almarhum. Nah, pakai bukan nasi ini. Nah, Pak Ustaz, imamnya malam ini siapa? Kalau bilang imamnya yang diangkat itu ada kerja jadi beli sini ke rumah. Pulang ke rumah, bu, kenapa ibu Ipah beli? Aku udah tahan jadi imamnya itu, aku sakit kepala. Lama sujud lama banget. Itu kalau berlama-lama itu kalau kita sembahyang di rumah. Nah, lama-lama ada ini terbalik, sembahyang di rumah ayatnya enak perlu aja. Terus sembahyang di langgar di masjid mau ayat yang habis. Nah ini kalau di rumah banyak berbana hati nabi dunia sana alhamdulillah. Kalau di langgar mau rokok sampai anak apinya panjang. Seperti itu ya. Kemudian yatuna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa alladhi sakinah wa ghasyiyahum rahmah, dan Allah meliputi kepada mereka akan rahmatnya, dalam lindungan rahmatnya. Wa hafatul malaikah, dan malaikat pun mendoakan kepada orang yang hadir, yang menuntut ilmu agama, yang membaca Al-Quran bersama-sama. Ya. Apa itu doa malaikat? Satu aja doa malaikat. Malaikat mendoakan satu aja, tidak ada yang lain. Kalau kamu doa bulan sebulan banyak duit, tidak ada. Apa itu doa malaikat? Memintakan ampun kepada orang yang hadir. Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Itu aja. Allah maghfir lahu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang hadir. Kalau malaikat berdoa, yang malaikat itu tidak pernah ada dosa, pasti kabul. Nah, pasti kabul. Kalau kita berdoa, kita ini banyak benar dosa. Nah, kabul kan? Tidak kabul, ada kabul itu sudah ragu-ragu. Ragu-ragu ya. Udah pernah ketemu Pak, namanya saya Muhammad Ibrahim Al-Adha bin Abdul Rahman. Orang Yaman tapi tinggal di Mekah. Namanya tinggal di Zarwar namanya. Kalau orang-orang yang talaban di Mekah lama itu kenal sama beliau. Ustaz Burjailani ya kenal. Kalau kata Burjailani saya ada itu kasapnya tinggi sekali. Apa disebut-sebutin benar. Nah, saya ada itu sering sekumpul 1 bulan. Kalau bulan Maulid hampir 2 bulan bisa kumpul. Sini senang Maulid senang. Baca burda, baca Maulid. Orang kaya ya, orang kaya di Mekah. Alim berarti. Dulu pengajian, sekarang cuma nggak ada. Ketemu guru sekumpul aja beliau di situ aja. Sering kalaunya di majelis itu, kalaunya pengajian Maulid Hamsi pasti saya ambil dulu. Habis beliau meninggal di Zarwar di Mekah, lalu guru berceramah bahwa karamah daripada Sayyid Agha Muhammad bin Ibrahim itu adalah mustajab berdakwah. Apa yang diminta kabul. Padahal dulu di rumah sini itu hampir sebulan. Sore orang maghrib jadi baca syair, baca Quran. Nanti makan, pulang. Kenapa jadi Fauji itu rajin ke Sayyid Agha? Dulu nak makan dia aja situ, makannya nyaman tuh di sini. Kalau di gunung makannya wakari, di sini wakanya. Jugul jadi. Nah, bahasa Arab dulu kadang ada tamu kan diterjemahkan bahasa Indonesia. Ada tamu apa ya sedikit-sedikit lah. Sedikit bahasa Arab tentang bahasa Indonesia. Nah, jadi lagi di situ ya makanannya nyaman di situ. Sedikit makan sedikit, habis sisa sedikit kita yang makan habis. Ayam goreng udang lah di kamar ya tapi kok hari-hari. Jadi makanannya penting ya, bukan bertanya makanannya itu. Habis selesai beliau meninggal, beliau dulu saya ada itu mustajab berdakwah. Maka ulun hari-hari di situ pemijat di sini, ya, apa di sini, kemana? Kalau belajar masih di mobil, baca Yasin Al-Quran di mobil baca Quran aja. Nah, baik belajar, habis itu mau lihat makanan, ya, makanan pada yang dikasih kan makanan macam-macam.
kiai kan pasti banyak. Kalau yang kita jauh-jauh makanannya sedikit. Kalau dapat kiai banyak makanannya. Dapat kiai aja makan makan terus kita alhamdulillah. Sekali mustajab dakwah apa yang diminta kabul. Udah berpikir ya dulu, dulu kenapa jadi ada meminta macam-macam sama Sidin? Jangannya sama Sidin minta apa kan? Minta bini kan, minta duit kan apa kan? Beli berdua, kabul. Udah meninggal. Ya terakhir kita berdoa dari beliau itu ketika mau kembali Bapak tahun 98 ya, 98 99. Mau kembali Bapak ini tidak. Nah, bukrah besok aja. Di hasil majlis maulid tiba di rumah nih maulid Syekh Zain mungkin jadi sini maulid dan besok habis besok berdoa ikhlas berangkat ini. Nah ini udah pernah ketemu lagi kan udah pernah ketemu lagi cuma sempat didoakan mudah-mudahan yang doa apa kan ke sini karena tahu juga kita ada menanya pengen mendoakan apa kita nanya tapi dia perlu lah doa ulama-ulama hebat itu kita perlu. Kiai Serwadi kita datang, Kiai doakan dulu, doa apa itu benar, terserah dia ada yang doa. Doakan itu doa. Namanya kehendak kita macam-macam, ada mobil, ada rumah, ada duit, macam-macam. Nafsu, yang doa kita kan nafsu. Entah apa lagi ada toko, macam-macam kehendak. Kalau sini kayak alhamdulillah. Nah itu perlu. Kalau ketemu orang-orang yang soleh, ya, kalau orang soleh. Tapi yang punya keseruan kita ada lagi, siapa lagi yang kita yang kita datangi ya, yang hebatnya ulama-ulama soleh. Yang ulama ini memang kalau berdua itu makbul. Kalau ulama-ulama yang beda berpolitik kita kabul juga. Kalau doa duit, nah kabul lah berdua. Kemudian wa ghasyiyar rahmatul malaika wa dzakarallaha fi man 'indah dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada mereka fi man 'indahu bahwa orang-orang di majelis taklim itu, orang yang mengaji itu adalah orang yang dekat dengannya. Wa man abda bihi amalu, barang siapa yang lambat itu ya lambatlah berjalannya. Lambat amalnya, pemalas dalam yusri binasamu. Maka lambat juga dia tidak akan bisa cepat. Nah, jadi bapak-bapak adalah pengetahuan yang sangat penting sekali, sangat penting sekali. Saya termasuk orang yang pemalas ya, dalam belajar. Habis banyak kita taruh. Terus dia belajar lagi. Sehingga kitab-kitab yang besar itu kayak Abu Dia itu kan rajin belajar. Di mana sih duduk ada buku, di mana sih duduk ada kitab. Baik, kita masuk ke pengajian kita tentang masalah fardu kifayah tadi ya. Nah, ada satu ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Hijr ayat 72 begini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'malun." Demi umurmu ya Muhammad. Nah, kalau Allah pun saya bersumpah wal asri ya, demi waktu. Wal laili idza saja, demi malam dan apabila dia gelap. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari ketika dia memancarkan waktu duha. Nah, ada ini Tuhan bersumpah la'amruka, demi umurmu ya Muhammad, innahum la bisakratihim, dia mau sesungguhnya mereka itu dalam kesesatan, sekonyong-konyong dalam kesesatan. Nah, ini kalimat la'amruka, umur. La'amruka, diyakini bahwa umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu 60 tahun, dengan tahun Hijriah 63 tahun, dengan tahun Masehi adalah 60 tahun. Nah, 60 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semestinya umur beliau lebih daripada itu. Karena diyakini bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling sehat. Apa yang dilakukan oleh sahabat sehat? Sehingga ada tabib di Madinah yang dulu banyak pasien. Setelah orang-orang hijrah ke Madinah, orang muhajirin menetap 3-4 tahun, akhirnya tabib itu pasiennya tidak ada. Jarang sekali datang pasien itu.
Lalu ditanya ini, kenapa ini pasiennya tidak ada ini? Dokter itu kan perlu pasiennya, jadi berharap biar itu sakit. Dan apa kata dia dapat duit. Ujar sahabat-sahabat Nabi yang jadi iklan sekarang ini, kami sehat itu kami makan ketika kami lapar. Kami berhenti makan sebelum akhir bisa tidak kayak gitu? Belum yakin tidak bisa. Nah, kami makan ketika kami lapar. Kami berhenti makan sebelum kita makan itu belum lapar. Lapar lah, belum makan. Buat kita pun kalau kadang kenyang terberhenti. Nah, belum kenyang tambah lagi. Sudah rasa sampai tenggorokan sudah kalau napas lagi berhenti. Nah, apa nasi tambah sorong terus habis nasi tambah orang. Iwaknya masuk pulang, dua piring iwaknya. Nah, itu seperti itu. Nah, mereka makan itu ala kadarnya. Dan makan itu banyak korma, air putih, korma, gandum. Tidak begitu banyak makanan-makanan yang modern sekarang. Sehingga sahabat-sahabat Nabi itu dikatakan adalah sehat, badannya itu adalah kuat dan sehat. Nah, apalagi mereka melakukan puasa ya, puasa Senin Kamis, puasa Bid, awal, siang, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Nah itu luar biasa karena imun orang yang puasa itu adalah sangat tinggi sekali. Imunnya itu tinggi kalau dia puasa. Nah menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu adalah panjang umurnya. Sampai-sampai ada yang berumur 125 tahun. Namanya Anas bin Malik, itu 125 tahun. Lalu kenapa dengan umur Nabi 63 tahun Nabi meninggal? Apakah Nabi tidak sehat seperti sahabat yang lain? Padahal Nabi ini adalah sangat sehat sekali dan kuat. Nah asbab daripada meninggal wafat Nabi SAW, para ulama-ulama dalam tafsir itu mengatakan bahwa beliau adalah racun yang ada beliau itu tetap bereaksi dan sekian puluh tahun racun itu adalah meracuni tubuh beliau tetap bereaksi dan beliau kena. Pernah Nabi Muhammad itu diracuni oleh seorang Yahudi, namanya adalah Hindun yang meracuni. Kemudian ketika Nabi makan, Nabi suka makan kaki kambing, Pak. Nah, kaki kambing. Kambing itu ada kakinya 2 ya kan? 4 kaki kambing. Nah, itu Nabi makan itu. Dan kaki kambing ini menurut riwayat dalam Maulid Tiba ya, dalam Maulid Tiba bahwa kaki kambing ini berbicara kepada Nabi. Waqala yang telah berkata ya Rasulullah bahwa aku ini diracuni oleh Hindu. Tapi Nabi tetap makan. Dan ada sahabat Nabi makan juga. Beberapa hari kemudian sahabat Nabi meninggal karena salah racunnya. Lalu dimakan Nabi. Iya. Ketika meninggal, siapa yang mengasih makan itu seorang Yahudi dan dia dikisas karena dia meracuni tadi. Dan sahabat Nabi meninggal. Tadi katakannya bahwa aku meracuni seorang rasul. Nah itu diyakini bahwa kalau dia seorang rasul dia tidak akan mati, maka diracuninya. Ada yang mengatakan bahwa Hindu ini masuk Islam tapi kisas bahwa ini memang adalah seorang nabi. Nah racun ini reaksinya kecil. Kalau misalnya nabi itu tidak sehat, beberapa minggu sudah meninggal. Tapi reaksinya karena nabi itu melawan antibodi nabi itu kuat sehingga racunnya berlawanan sampai dengan beberapa tahun di Madinah akhirnya beliau meninggal. Karena racun itu 63 tahun. Nah, Allah Ta'ala bersumpah la'amruka innahum la bisakratihim ya'mamun. Demi umurmu ya Muhammad, sesungguhnya mereka itu sungguh di dalam sekonyong-konyong dalam kesesatan. Nah, ini dalam filsafatnya adalah orang-orang kafir yang sesat itu dihitung daripada balik. Kalau umur Nabi 63 tahun, 60 tahun, kalau dihitung balik, dikurangi dengan balik, ditambah ya, waktu balik kira-kira 13 tahun. 13 tahun ditambah dengan 60, maka kurang lebih 73 tahun atau 75 tahun. Nah inilah umur yang standar dalam masa sekarang ini, atau zaman Nabi dan sampai sekarang. Jadi umur kita itu
70 tahun, tidak kurang lebih 80 tahun ya, antara 70 80 tahun kira-kira sudah siapin kain kapan aja meninggal segala macam. Nah bapak-bapak ini, mohon maaf Pak, kalau piannya sudah mulai 70 tahun, banyak-banyaklah beribadah, istighfar yang banyak. Nah boleh siapin kain kapan, nisan sudah ditulis, siapkan di kamar. Nanti kalau meninggal ada nisannya sudah namaku aja. Nah ya siap, karena tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Nah, da'abduka demi umurmu ya Muhammad. Karena umur Nabi 63 tahun, ada umur 3 tahun, dipotong ditambah dengan umur waktu balik ya. Dikurangi balik, sehingga kalau 73 tahun ya 60 tahun mereka balik dalam kekafiran kepada Allah. Innahu sesungguhnya mereka lapisat ratihim, sungguh mereka sekonyong-konyong dalam kesesatan. Nah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa umur kita ini sudah sepertiga terakhir ya. Kita 2/3 ya. Bapak-bapak yang sudah berumur 50 tahun, nah berarti sepertiga terakhir ya, sepertiga terakhir. Jadi 2/3 sudah kita pakai. Masa kanak-kanak, masa remaja dan lain-lainnya. Oleh karena itu rajin-rajinlah dalam usia ini untuk beribadah, beramal saleh. Jangan malas, pengajian hadir. Apalagi ada pengajian, ada kotakan, ya alhamdulillah. Maulid Nabi hadir, ada kotakan, ada durian, ada macam-macam nanti, telur katanya. Nah, hadir, jangan malas ya, jangan malas, jangan. Kita ini tidak lama lagi, cukup sudah bergelimang dengan pekerjaan aktivitas dunia sesudah lama. Kita berjualan boleh, ya, cuma dengan niat. Makanya perlu banget niat. Pahit nama lebih niat dari rumah. Aku nih ke pasar berjualan, dapat duit, rezeki ini mudah-mudahan dapat. Aku mengasih makan anak bini usaha, itu jadi ibadah juga. Jadi intinya niat. Lebih-lebih lagi ibadah yang khusus, bapak dari rumah berjalan ke masjid, ke langgar, sudah itu ke langgar. Apakah masuk ke dalam langgar yang dibaca? Kalau memang kita punya AC ini, bagaimana supaya nyaman? Pasang AC, baca di masjid yang nyaman. Nah ini orang-orang Madinah ya, pada umumnya orang-orang Madinah itu kalau asal Jumat, asal Jumat, guru-guru atau ulama-ulama antara asal Jumat itu stop aktivitas, mereka sudah ke masjid aja. Habis asar sampai maghrib, ya, mereka berada di masjid. Karena waktu Jumat yang mustajabah doa itu adalah habis asar sampai maghrib. Nah itu sampai maghrib itu menurut Aisyah radhiyallahu anha. Berdoa, bacakan zikir atau juga bapak-bapak hadirin untuk mendoakan namanya wirid namanya. Wirid itu sesuatu amalan yang dilazimkan. Terserah aja, dia mau baca Al-Quran misalnya sehari 2 lembar, terus dibaca. Jangan berhenti, nanti ke masjid itu berwirid. Dulu guru sepumpul masih kecil lah ya, masih kanak-kanak yang sudah bisa bersunat itu. Beliau itu ke langgar, namanya di langgar Keraton itu. Sekarang bagus namanya Darul Aman ya, Darul Aman langgarnya. Beliau itu masih kecil, yang anak-anak kita kan TPA itu, beliau sudah ke masjid ke langgar, salat maghrib itu baca Quran sampai isya baca Quran. Habis itu sembahyang isya baru pulang. Itu amalan sini kecil sudah. Jadi maghrib baca Quran sampai isya sudah pulang. Ada kita nih ke masjid, ke langgar, habis berwirid berdoa udah cukup. Boleh kemana kah? Mau ngobrolnya yang banyak. Tapi di Darussalam tidak ada, yang di sana jauh gitu. Di kilo 15 sana. Nah jangan ya, upayakan. Nah kemudian membiasakan di sekumpul itu ada tasbih. Jadi kemana-mana itu ada nomor tasbih. Ya duduk di mana? Ada di depan TV kan di mana? Baca salah aja. Nah sambil mengerti. Tidak perlu pamer lah. Kita menumpuk. Pasal baru berkasih subhanallah. Kita lihat kondisi lah kalau ke masjid ya. Karena ada juga orang yang mengatakan bahwa pakai tasbih ini bid'ah. Ya ada juga itu. Sekarang kan macam-macam. Ya pakai tasbih bid'ah. Nah, orang pakai tasbih boleh aja. Yang pertama kali yang menggunakan tasbih itu kan namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu
tasbihnya itu bukan biji, namanya biji korma. Biji korma yang kecil-kecil kan. Kalau makan korma disimpan bijinya, kemudian sampai 1000 ya, ditaruh dalam makan kain. Nah, dalam kain itu dibaca subhanallah satu sampai 1000 itu dibaca. Tapi kalau pakai tangan, ini sunnahnya bukan pakai tangan subhanallah. Nggak pakai tasbih, katanya kan tasbih tak pakai tangan aja. Tapi kalau sampai 1000 ya nggak bisa, agak repot pakai tangan. Nah, pakai tangan sehingga pakai tasbih. Lalu tasbih ini bid'ah. Nah, itu kan tasbih ini namanya bid'ah. Berarti yang bid'ah awal-awalnya itu Abu Hurairah, ya kan gitu. Mau nggak? Nah, apa dah? Puluh bid'atin dalam setiap orang bid'ah masuk neraka. Pertama kali masuk neraka ya Abu Hurairah. Berarti dan berdoa. Saya yakin tidak akan berani. Ya. Nah, tasbih ini menurut Guru Kasim dulu, saya upayakan tasbih ini kayu. Nah, dari kayu. Dan bukan dari plastik, apalagi dari tulang onta ya. Kalau gimana tulang onta ya. Nah, bayangkan kayu, bukan dari plastik, kayak kayu. Dan jenisnya kayu. Kemudian jenis kayu dipilih lagi. Kayu apa yang terbaik? Namanya zaitun namanya. Watini wal zaitun. Bukan pukat. Pukat itu kan mahal. Nah, mahal ya. Tapi diambil zaitun. Karena zaitun itu 40 nabi itu pakai tongkatnya pakai zaitun. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya pakai zaitun. Watini wal zaitun. Ini bukan zaitun, ini tasbih murahan.